dasar kamu sampah. Menyapu saja tidak bisa. Kalau bukan karena kamu dulu menyelamatkan kakek keluarga Hutomo, keluarga Hutomo tidak mungkin mempertahankanmu sampai sekarang. Ibu, bukankah cuma menyapu, apa perlu marah sebesar itu? Kakak, Ardi ini sudah jadi keluarga kita selama bertahun-tahun. Hanya bisa menulis novel sepanjang hari. Pokoknya pekerjaan rumah tidak bisa. Ibu cuma menyinggung sedikit. Apa salahnya? Cepat beli makanan untuk dimasak. Keluarga kami tidak bisa pelihara anjing yang tidak berguna. Kalau begitu aku pergi belanja dulu. Ardi. Bos, ini kamu ada seekor ikan yang sudah mati. Jual saya lebih murah ya? Tidak masalah. Kamu lagi yang menantu keluarga Hutomo, hah? Setiap kali hanya demi 500 rupiah, kamu harus menawar selama setengah jam. Kamu bilang kamu menantu keluarga Hutomo. Siapa yang percaya? Oke. Ini ya. Ikan ini mati. Aku berikan gratis padamu. Ambil ini. Cepat pergi dari sini. Jangan halangi bisnisku. Terima kasih, bos. Anak muda, kamu Ardi ya? Bukankah ini guru besar pertama di kota JC, Mahardi? Bagaimana dia bisa mengenal sampah keluarga Hutomo ini? Anda siapa? Nona besar kami mencarimu. Pak Ardi, aku Nona Rizka dari keluarga Martin. Saya mendengar bahwa Anda tabis suci nomor 1 di dunia, keturunan finansial, keterampilan medis luar biasa. Saya ingin meminta bantuan Anda, bantu selamatkan kakekku. Bagaimana keadaan kakek? Sangat sekarat, bisa-bisa waktunya tidak lama lagi. Kecuali jika kamu dapat menemukan keturunan Pinnacle, memasang jarum pipi, baru bisa menyelamatkan kakek. Aku bukan keturunan Pinnacle. Kamu salah orang. Kami sudah menyelidikinya. 3 tahun lalu, Anda menyelamatkan kakek keluarga Hutomo, lalu menikah dan masuk keluarga Hutomo. Dan giok di leher Anda ini adalah warisan dari finansial. Jika kamu bisa menyelamatkan kakekku, apapun syaratnya, kami keluarga Martin bisa memenuhinya. Kalian benar-benar mencari orang yang salah. Aku masih harus pulang untuk memasak. Permisi. Berhenti di sana, anak muda. Jangan kira kamu keturunan Pinnacle jadi bisa merasa istimewa. Hari ini kamu harus pergi bersama kami. Kalau kami mengundangmu, kamu tidak mau, maka aku tangkap saja. Sampai ini ternyata berani mencari masalah dengan keluarga nomor 1 di kota JC dan guru besar Mahardi. Benar-benar cari mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku menunjukkan kemampuanku. Petir 5 cambukan beruntun. Sejak kapan sampai ini jadi begitu hebat? Pak Mahardi? Sudah setua ini masih melompat-lompat. Hati-hati dengan pinggang tuamu. Nona Rizka, aku sudah menutup jarum dan pensiun. Kalau kamu menggangguku lagi, hati-hati. Aku juga akan memberimu mentimun. Membuang-buang mentimunku saja. Pak Mahardi, kamu baik-baik saja? Kardi, bawalah ini semua. Aku Mahardi, sudah bergelut di dunia seni bela diri bertahun-tahun. Belum pernah melihat trik yang sehebat ini. Tampaknya pemuda ini tidak hanya keterampilan medis yang luar biasa, tapi level seni bela dirinya juga sangat sulit bisa aku capai dalam kehidupan ini. Ardi, kenapa kamu baru pulang? Ardi, kamu ini benar-benar sampah. Beli saja bertele-tele sampai sekarang baru pulang. Tuan Willy sudah kelaparan. Awas saja kamu. Kamu di keluarga Hutomo sudah lama menumpang. Lebih baik kamu berinisiatif cerai dengan Widya. Keluar dari keluarga Hutomo secepatnya. Menyuruhku dan Widya bercerai ini kehendak Anda atau kehendak siapa? Kehendak siapa apa bedanya? Ardi, aku sarankan kamu sebaiknya sadar diri. Jangan seperti anjing yang berbaring di sini memohon makan, menyebalkan. Willy, walaupun kamu tamu di sini, tapi tolong lebih hormati suamiku. Widya, kenapa bicara begitu dengan Tuan Willy? Dan kamu, Ardi, teh Willy bahkan sudah dingin. Cepat sana ambilkan tehnya. Berdiri di sini memalukan saja. Paman, ini adalah obat khusus buatan apoteker terbaik di dunia dari Pulau Sultan Rada yang dicari ayahku. Dia buat dari ramuan terbaik, memiliki efek menghidupkan kembali dan memperpanjang umur. Aduh, memang Tuan Willy lebih memahamiku ya. Keluarga bangsa memang luar biasa. Pemberian pertama langsung obat yang begitu berharga. Aku mana enak menerimanya. Ini berbeda ya. Ayah, itu hanya afrodisiak. Kalau kamu makan terlalu banyak, kebahagiaan di sisa hidupmu agak sulit dipertahankan. Pak Tua, kalau begitu kamu harus hati-hati. Kamu cuma sampah, kamu tahu apa? Sepertinya kamu seumur hidup bahkan belum pernah melihat barang seberharga ini. Paman Sandi, selain ini, aku tahu Anda belakangan ini karena perusahaan mengalami kesulitan jadi jantungmu lemah. Selama Widya bisa menikah denganku, saya bersedia memberikan 2 miliar sebagai mahar, membantu keluarga Hutomo melewati badai. Widya, kamu cukup bercerai dengan sampah ini. Krisis keluarga Hutomi akan beres. Ini sama saja kamu menggunakan Widya sebagai barang untuk diperjualbelikan. Kamu ini! Ayah, jangan pernah mengharapkan itu. Aku tidak akan bercerai dengan Ardi. Kamu anak tidak berbakti. Kamu benar-benar membuatku marah. Ayah, ayah, kamu baik-baik saja? Cepat antar ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat jauh dari sini, hampir setengah jam perjalanan. Kalau ayah tidak bisa bertahan gimana? Hei Pak Tua, kalau kamu punya masalah dengan anak tidak berbakti ini dan juga sampah ini, aku tidak akan tinggal diam. Jangan khawatir semuanya. Biarkan paman memakan obat ini. Pasti dia akan baik-baik saja. Tunggu sebentar. Kamu ngapain? Ayah sakit parah ini disebabkan oleh sumbatan dalam aliran darah. Selama bisa membuat aliran darahnya berjalan, dia bisa bangun. Obatmu ini hanya akan menjadi kontraproduktif. Tidak. Apa maksudmu? Kamu sekarang sudah bisa mengobati orangnya. Aku beritahu ya, aku sudah tahu pikiran busukmu. Kamu mau merebut harta keluarga Hutomo kan? Tidak mungkin bisa. Tuan Willy, cepat beri dia makan. Iya.
Pak tua ini kenapa? Ayah. 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 Astaga. Ayah, apa yang terjadi padamu? Ayah? Ayah, apa ini? Jangan bergerak. Pak tua? Ayah. 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 Kamu masih mau membunuh ayahku kan? Apa yang kamu Sudah aku lakukan? bilang pil itu tidak ada gunanya. Aku barusan memperlancar aliran darah ayah. Dia akan segera bangun. Kamu ini sedang membuat apa? Siapa yang tidak tahu kamu itu cuma menangkap sampah? Ayah. Ayah. Apa jangan-jangan Ardi benar-benar hebat? Sampah ini benar-benar seorang tabib suci. Tidak mungkin. Pasti ini semua berkat obat pil Tuan Willy. Apa yang terjadi? Kamu dibuat pingsan oleh menantu idiot itu. Untung saja ada Tuan Willy. Tuan Willy menyelamatkanmu. Aduh, Tuan Willy, semua berkatmu. Keluarga Hutomo benar-benar berhutang padamu. Paman tidak perlu sampai begitu. Selama kamu bisa membiarkan Widya menikah denganku, aku bersedia menambahkan proyek 2 miliar lagi. 4 miliar? Dengan begitu, keluarga kita bukan cuma mengatasi badai, ini bahkan lebih dari itu. Widya, kamu terima saja menikah dengan Tuan Willy. Walaupun bukan demi keluarga Hutomo, kamu harus memikirkan kesehatan ayahmu. Benar. Tentu saja, kalau menantu sampah itu bisa mendapatkan proyek 10 miliar, kami juga dapat mempertimbangkan untuk tidak mengganti menantu. Benar. 10 miliar? Ibu sengaja menyulitkan Ardi ya? Oke, 10 miliar ya 10 miliar. Ardi? Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan menceraikan Widya. Atas perintah Nanda Besar, mengundang Ardi keturunan Penikal untuk sembuhkan kepala keluarga Martin. Aku tidak bisa menyembuhkan orang. Kalian pergilah. Anak muda, aku sarankan cara halus malah mau kasar di kota JC. Belum ada orang yang begitu tidak menghargai keluarga Martin. Apapun itu, aku tidak mau. Cuma merugikan saja. Sebelum menangkapmu untuk diserahkan pada Nona Besar, aku harus memberimu pelajaran. Maju! Ya. Ya. Apa yang terjadi? Kungfu macam apa ini? Mau belajar? Aku akan mengajarimu lain hari. Hari ini, aku ada urusan. Permisi. Tenang saja Tuan Willy, sampah itu pasti tidak akan berhasil. Hari ini juga aku akan buat dia dan Widya bercerai. Ardi, waktumu 1 hari hampir selesai. Bagaimana proyek 10 miliarnya? Kalau kamu tidak bisa mendapatkannya cepat dan tanda tangani perceraian dengan Widya, proyek 10 miliarnya ada di sini. Ardi, kamu mau mendapatkan 10 miliar dari memungut sampah? Jangan bercanda, apa kamu ini benar-benar mau aku menikah dengan Willy si bajingan ini? Widya, kamu tenang saja. Ini adalah harta rahasia perguruan kami. Seharusnya bisa ditukar dengan kontrak 10 miliar. Hai si sampah, cepat bawa karung sampahmu itu dan pergi dari sini. Saya keluarga Martin bersedia memberikan proyek 10 miliar untuk ditukarkan dengan harta rahasia Ardi. Bagaimana kalian bisa masuk? Satpam! Satpam! Berhenti berteriak. Beberapa satpam itu sudah saya jatuhkan. Kamu ini benar-benar ada di mana-mana. Ternyata mencari sampai ke sini. Pak Ardi, sebelumnya saya yang terlalu terburu-buru. Saya datang hari ini untuk minta maaf. Ardi, kamu ini mengundang aktor dari mana? Sangat tidak profesional. Keluarga Martin adalah keluarga nomor 1 di kota JC. Kamu menantu buangan keluarga Hutomo. Mana mungkin membuat keluarga Martin membungkuk padamu? Aku mengerti. Kamu ini mencari aktor untuk membeli sampahmu ini, ha? Orang seperti apa yang berani membuat keributan di rumah keluarga Hutomo? Aduh, Pak Rino datang. Ayah, kamu datang tepat waktu. Ini ada orang yang berpura-pura jadi nyonya besar keluarga Martin. Waduh, Master Mahardi. Dasar bajingan. Ada Master Mahardi di sini. Identitas Nona Besar Martin tidak perlu dipertanyakan lagi. Pak Ardi, kakekku sudah benar-benar kritis. Hanya jarum pinnacle Anda yang bisa menyelamatkannya. Aku mohon Anda untuk membantu. Saya sudah tidak menyelamatkan orang lagi. Ardi, ini rumput hitam yang bisa meningkatkan seni bela diri. Itu benar. Saya Mahardi benar-benar ingin menerobos dunia seni bela diri tingkat master. Tapi apa daya selalu stagnan. Saya telah mencari rumput es hitam ini selama setengah hidup saya. Tidak kusangka akhirnya ketemu juga. Ini aku dapatkan ketika keluar dari perguruanku. Aku lihat kamu memang orang seni bela diri. Ini aku berikan untukmu. Terima kasih Tuan Ardi atas pemberian yang luar biasa. Kedepannya, kalau ada butuh apapun, mohon perintahkan saya. Oke. Tuan Ardi, King Seng, gunung ribuan tahun ini, bisakah Anda menjualnya padaku? Aku berikan 1 miliar. Aduh, semua sampah Ardi ini ternyata sama dengan semua kekayaanku. Ayah, ini pasti salah. Masa mau membeli ginseng jelek ini dengan harga 1 miliar? Kamu tidak tahu apa-apa. Aku di pelelangan internasional melihat ginseng gunung tua yang sama persis dilelang 1 juta US dollar. Aduh, ini hanya barang kecil yang disempurnakan dari latihan yang diperintahkan guruku. Tidak dijual. Kalau menginginkannya, tukarkan dengan kontrak kerja 10 miliar. Ayah, kita tidak mau ini. Tuan Ardi, di kota JC, hanya kami keluarga Martin yang bisa mengeluarkan proyek senilai 10 miliar. Kami keluarga Martin bersedia menukarkan 10 miliar dengan hartamu ini. Tapi syaratnya adalah, kamu harus berjanji menyelamatkan kakekku. Tuan Ardi, selama Anda bersedia menyelamatkan kakek saya, kontrak 10 miliar akan langsung jadi milikmu. Anda tidak perlu menderita lagi.
Benar-benar sampah. Mengepel saja tidak becus. Saat aku menikahi Widya, aku sudah bersumpah untuk pensiun menjadi orang biasa. Kalian pulanglah. Ardi, kamu tidak tahu ya 10 miliar itu berapa banyak. Bahkan jika itu 20 miliar pun, aku tidak bisa menerimanya. Begitu keturunan Pinnacle kembali, pasti akan menyebabkan badai. Tuan Ardi, aku bersumpah sebagai pewaris keluarga Martin. Selama kamu mau melakukannya, semua masalah akan diselesaikan oleh keluarga Martin. Nona Rizka, jangan-jangan kamu ini ditipu oleh si Ardi sialan ini. Dia ini cuma menantu sampah keluarga Hutomo, memanfaatkan nama Pinnacle, berbohong dan menipu. Sebenarnya dia tidak bisa apa-apa. Aku di sini punya harta yang tak ternilai, pil yang sangat berharga. Begitu memakannya bisa bangkit dari kematian, bisa juga memperpanjang hidup. Kalau Nona Rizka bisa memberikan harta 10 miliar itu pada keluarga kami, maka saya akan mempersembahkannya kepada Nona Rizka. Cih, bukankah ini afrodisiak biasa? Jangan bicara omong kosong. Saya meminumnya sepanjang tahun. Begitu menciumnya saja langsung tahu. Hal ini aku kan cuma suruh gunakan untuk permainkan keluarga Hutomo. Siapa yang menyuruhmu mengeluarkan untuk mempermarukanku? Apa? Ini ternyata afrodiak biasa. Kalian benar-benar kelewatan. Ardi, meskipun aku tidak tahu apa alasanmu pensiun, tapi aku tahu menyelamatkan orang adalah sifat alami seorang dokter. Aku tidak mau kamu menahan keinginan hatimu demiku. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Nona Rizka, untuk melakukan itu boleh saja. Tapi aku punya syarat. Keluarga Willy sangat menghina istriku. Mulai sekarang, aku tidak mau melihat mereka lagi di kota Jis ini. Tidak masalah. Nona Rizka, tolong Anda jangan lakukan itu. Keluargaku dan keluarga Martin baru saja menandatangani kontrak 20 miliar. Mulai sekarang kontraknya dibatalkan. Pak Mardi, buat perusahaan mereka bangkrut dan keluar dari kota ini. Siap. Bahkan jika keluarga kalian keluarga nomor 1 di kota ini, kamu tidak mungkin bisa melakukan itu. Keluarga Wangsa memiliki hubungan yang baik dengan beberapa perusahaan besar. Mau membuat keluarga Wangsa bangkrut, itu tidak mungkin. Halo? Apa? Semua proyek dibatalkan. Bank membekukan semua dana. Ayah, ada apa ini? Keluarga Wangsa bangkrut. Kamu menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung. Ardi, kamu orang besar berhati besar. Aku bersedia Anda injak. Tolong ampuni kami keluarga Wangsa. Nona Rizka, bukannya kamu masih mau aku periksa kakekmu? Ayo kita cepat pergi. Malam nanti aku masih harus memasak untuk Widya. Dokter Ardi. Bapak benar-benar sudah sekarat. Mari kita bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk. Situasi sekarang ini kita hanya bisa bersiap untuk hal terburuk. Mari kita bicarakan bagaimana pembagian aset keluarga Martin. Bagaimana keadaan kakek? Rizka, kamu akhirnya kembali. Kakekmu sudah benar-benar sekarat. Ardi, kamu cepat periksa kakekku. Rizka, siapa orang ini? Berpakaian compang-camping, seperti tukang pungut sampah. Dia adalah satu-satunya keturunan Pinnacle yang bisa menyembuhkan penyakit kakek. Anak ini adalah keturunan Pinnacle. Rizka, kamu asal-asalan cari orang untuk memeriksakan kakakku. Sepertinya kamu sudah tidak sabar berbagi harta kekayaan. Apa maksudmu, paman kedua? Nona besar, Bapak memang benar-benar sudah tidak bisa bertahan. Tapi kamu juga tidak boleh asal-asalan mencari penipu. Benar, Rizka, orang ini kelihatannya juga tidak beres. Mari kita dengarkan dokter saja. Walaupun dia sekarat, dia masih mampu untuk kembali. Tapi malah digagalkan olehmu. 6 jam yang lalu, apakah kepala keluarga Martin ini sempat membuka mata dalam waktu singkat? Benar. Penyumbatan aliran darah pasien menyebabkan gagal jantung. Tapi kalian malah berulang kali menerapkan jarum yang kuat. Ini malah membuatnya sekarat. Kamu jangan bicara omong kosong. Baru bisa memeriksa penyakit Bapak terkaya ini. Kamu coba dari pandangan pertama sudah bisa menyimpulkan penyakitnya? Mana mungkin? Kamu ini berbibir tipis dan kepala bondas. Kalau aku tidak salah menebak, kamu pasti punya tumor juga di otak kanan. Bagaimana kamu tahu? Anak ini ternyata sekali lihat saja dapat melihat tumor. Apa kamu benar-benar dokter Dewa? Aku sudah pernah konsultasi dengan semua ahli tumor otak. Baru akhirnya menemukan adanya tumor aneh. Dia ternyata mengetahui hanya dalam sekali lihat. Tumormu tumbuh di sisi kanan otakmu, sudah menekan saraf. Jadi terkadang kamu bisa tidak berhenti berkedip. Dan saat berjalan, sebelah kiri ringan, sebelah kanan berat. Aduh, dokter Dewa, tolong selamatkan aku. Kukumpulkan semua ahli tumor otak untuk konsultasi. Semua mengatakan tingkat keberhasilan operasi kurang dari 10%. Tidak masalah. Setelah saya menyelesaikan penyakit kepala keluarga Martin ini, saya akan periksa kamu. Terima kasih, dokter Dewa. Rizka, karena dokter Dewa sangat hebat. Cepat kamu suruh dia turun tangan. Keselamatan kakak tidak bisa ditunda lagi. Sini. Tuan Ardi, mohon Anda juga lakukan akupuntur pada kakek. Oke, tunggu dulu. Dr. Wiro, bagaimanapun Anda juga seorang dokter medis terkenal di internasional. Bagaimana bisanya dengan beberapa ucapannya anak ini malah menipu? Rodi, kamu mau apa? Aku tidak mau kakek dibuat mati oleh penipu yang kamu bawa ini. Aku sudah menemukan seorang dokter dewa. Dia dikenal sebagai setangan suci. Sekarang orang ini di luar pintu. Tuan Roni, tidak perlu dipuji. Tabib Rifan tidak hanya sangat terampil, aksinya sangat luar biasa. Dan dia adalah satu-satunya keturunan Pinnacle. Kamu ini cuma semut yang tidak tahu apa-apa. Tidak berhenti mengatakan hal sembarangan. Kalau kamu benar-benar menyembuhkannya, aku akan segera berlutut dan menyembahmu sebagai guru. Apa perkataanmu bisa dipegang? Tentu saja. Oke, tunggu dulu.
Kakak, aku masih tidak percaya orang luar ini. Bisa dikatakan sisa kemungkinan hidup kakeknya satu garis. Masih ada kemungkinan mengurus kemungkinan terburuk. Tapi kalau dia membuat kakek meninggal, pasti akan ada beberapa hal yang tidak akan ada kejelasan. Benar. Bagaimana pengalokasian ratusan miliar aset keluarga Martin? Sekarang kita harus membicarakannya baik-baik. Apa maksud kalian sebenarnya? Boleh saja mengizinkan dia mengobati, tapi kalau dia malah membunuh kakek hari ini, posisi kepala keluarga Martin harus diserahkan padaku. Situasi sudah begini. Kamu ternyata masih memikirkan posisi kepala keluarga Martin. Nona Rizka, tenang saja. Selama ada aku Ardi di sini, bahkan sampai malaikat maut sudah menjemput pun, tidak akan bisa membawanya. Oke, kalau begitu, jika Ardi tidak bisa menyembuhkan kakek, posisi kepala keluarga Martin diserahkan padamu. Minggir. Kakek! Kakek muntah darah. Kamu membunuh kakek. Cepat, tangkap dia. Rizka, Kakek, sudah sadar? dalam hidupku ini ternyata masih bisa melihat 13 jarum warisan Pinnacle. Aku benar-benar bisa mati tanpa penyesalan. Tabib Ardi. Pak, silakan bangun. Jika ada kesempatan di masa depan, kita bisa saling berdiskusi. Ardi, kau sungguh menyelamatkan nyawaku. Keluargaku tidak sanggup membalas jasamu. Aku mau memberikan Rizka padamu. Terima kasih atas pemberiannya, tapi aku sudah menikah. Dan aku dengan Nona Rizka sudah membuat perjanjian selamatkan hidupmu dengan imbalan kontrak 10 miliar. Aku dengar kau di keluarga Hutomo adalah menantu yang tidak diinginkan. Rizka di keluarga Martin adalah pewaris perusahaan. Menikahinya kau tidak hanya bisa mendapatkan ribuan proyek, juga bisa mendapatkan bisnis keluarga kami. Nona Rizka memiliki kekayaan miliaran, tapi selama hidupku aku hanya akan menikahi Widya seorang. Meskipun Ardi memang ahli menyembuhkan, tapi otaknya sepertinya agak bermasalah. Aduh, sepertinya kamu tidak tertarik dengan Rizka ya. Adik kedua, kalau begitu panggil mereka masuk. Gadis-gadis, silakan masuk. Halo kakek. Halo kakek. Ini adalah Tuan Ardi. Halo Tuan Ardi. Halo Tuan Ardi. Halo. Ini semua adalah cucuku. Mereka cantik dan bisa memasak. Terserah, kamu mau pilih yang mana. Mau ada 3.000 pilihan lain, aku tetap pada satu pilihan pertamaku. Lupakan saja. Ardi, aku berbaik hati memberikan Rizka padamu, tapi kau berulang kali menolak. Jelas-jelas ini kamu tidak menghargai keluarga kami. Kalau begitu, gimana kamu mau bekerja sama dengan kami? Kakek. Hanya puluhan miliar mau membuatku meninggalkan Widya. Kalian, keluarga Martin, bagaimanapun juga keluarga nomor 1 di kota GC. Kok bicaranya tidak konsisten? Meskipun keterampilan medismu luar biasa, tapi di ranah seni bela diri belum tentu demikian. Hari ini bahkan kalau harus dengan kekerasan, aku tetap harus menahan kamu di sini untuk dinikahkan dengan Rizka. Konyol sekali. Pak Ardi? Apa yang kalian lakukan? Bukannya kami tidak mau menahannya, tapi kami benar-benar tidak mampu menghentikannya. Terakhir kali kami ingin menangkap Tuan Ardi, kami bahkan belum melihat jelas gerakannya. Tiba-tiba sudah dihentikan di tempat. Kakek keluarga Martin, Anda ini mau bermain kekerasan ya? Aku lupa memberitahumu. Walaupun aku sudah menyelamatkan hidupmu, tetapi penyakitmu belum sembuh. Selain jarumku ini masih perlu dilengkapi dengan obat khusus. Tapi bagi keluarga kalian yang mempunyai bisnis sebesar ini, seharusnya tidak akan menjadi masalah. Ini salahku karena terlalu serakah. Kalian cepat pikirkan solusinya. Cepat bawa kembali Tabib Ardi. Ardi, dasar kamu penipu. Kamu membohongi kami habis-habisan. Widya, cepat tanda tangan surat cerai dengan Ardi. Keluarga Hutomo tidak bisa menerimanya. Kalau kalian keluarga Hutomo tidak menginginkan Ardi, kami keluarga Martin menginginkannya. Ini nona besar keluarga Martin ngapain lagi datang ke sini? Nona Rizka, aku sudah memenuhi perjanjian menyelamatkan kepala keluarga kalian. Kalian sudah tidak menepati janji. Sekarang ada perlu apa datang ke sini lagi? Ardi, karena kamu tidak mau hadiah terima kasih dari kakek, saya sendiri yang turun tangan untuk mengantarkannya. Dia terima kasih. Apa jangan-jangan kontrak proyek 10 miliar keluarga Martin? Bukan. Yang benar adalah surat perjodohan peninggalan keluarga Martin. Keluarga Martin benar-benar menjodohkan Nona Rizka dengan Ardi. Kok bisa? Apa cuma gara-gara dia lebih tampan dariku atau rambutnya lebih tebal dariku? Ardi, keluarga Hutomo memperlakukanmu seperti ini. Buat apa kamu tetap di sini dan menerima hinaan? Aku hanya mencintai Widya seumur hidupku. Maaf, aku tidak bisa menerima perjodohan ini. Ardi, keluarga Martin punya aset triliunan. Nona besar juga begitu tertarik padamu. Tidak ingin kau pertimbangkan lagi. Mau miliaran, triliunan? Sudah aku bilang, aku hanya mencintai Widya. Kalau begitu, kami keluarga Martin akan memenuhi ucapan kami. Memberikanmu kontrak kerja senilai 10 miliar. Master Mahardi. Ini kontrak kerja 10 miliar yang sudah keluarga Martin janjikan. Wah, bagus sekali. Dengan adanya kontrak ini, keluarga Hutomo bisa bebas dari masa sulit.
Kamu jangan sembarangan. Ini untuk Tuan Ardi, bukan untukmu. Ardi, kakekku bilang kamu adalah penyelamat keluarga Martin. Keluarga Hutomo memperlakukanmu seperti ini. Kakekku ingin membekukan semua kekayaan keluarga Hutomo dan mengusir mereka dari kota ini. Bagaimana pendapatmu? Ardi. Menantuku yang baik. Kamu jangan usir kami dari kota ini. Ibu sadar ibu salah. Benar kakak ipar, semuanya ini salahku. Anggap saja ucapanku itu seperti kentut, cukup tercium baunya saja. Aduh putriku, cepat kamu memohon pada Ardi. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Kamu tidak boleh diam saja melihat kami hidup di jalanan. Ardi, bisa kamu minta Nona Rizka untuk jangan mengusir orang tuaku? Mereka sudah tua, sudah tidak begitu sehat. Kakak, tubuhku juga tidak sehat. Aku juga sudah lama tidak olahraga. Nona Rizka, aku menerima etikat baik kalian. Lakukan saja sesuai ucapan Widya. Baiklah. Ya ampun, sudah aku bilang kan, Ardi ini selalu sangat besar hati. Ardi, kamu ini benar-benar menantu dewa keluarga Hutomo. Mulai hari ini, di keluarga Hutomo, semua diatur oleh Widya. Kalau kalian tidak setuju, aku akan merobek ini. Oh iya, semua terserah kamu. Widya, sejak menikah, aku belum pernah mengadakan acara pernikahan untukmu. Aku ingin menyiapkan pesta pernikahan besar untukmu. Ardi, aku sudah lama sekali menunggu saat ini tiba. Widya masih ada di sini, menantu sampah sepertimu. Apa ada hak untuk bicara? Kamu seorang menantu yang menumpang di keluarga wanita, bisa mengadakan acara apa? Mau mengadakan acara pernikahan? Benar, Ardi. Apa jangan-jangan kamu ini kekurangan uang jadi mau menguntungi sedikit uang dari teman-teman semua? Selama kalian bersedia datang, aku dan Widya sudah senang. Jangan meninggikan dirimu sendiri. Widya masih di sini loh. Kamu menantu sampah, mana berhak bersuara. Pak Hendri, kita semua ini teman lama. Tolong kamu kalau bicara saling menghormati. Sekarang di keluarga kami, Ardi yang menjadi kepala keluarga. Aku benar-benar tidak habis pikir. Seorang menantu tidak berguna seperti ini memberimu ramuan apa sih sampai kamu mati-matian mau dengannya? Menurutku, pernikahan ini lebih baik tidak perlu diadakan. Kamu menikah denganku saja. Aku tidak keberatan meskipun kamu sudah bekasan orang. Tutup mulut kotormu itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak memandangmu sebagai teman. Berani sekali kamu memukul meja. Apa kamu tahu ini di mana? Ku beritahu ya. Sepupuku adalah manajer di sini. Dalam hitungan menit aku bisa menendangmu. Apa yang kalian ributkan? Kakak sepupu, orang ini tidak tahu diri berani memukul meja di hadapanku. Berani menggertak sepupuku di tempatku. Apa kamu sudah bosan hidup? Satpam, ada apa Pak Manajer? Seret orang ini keluar. Baik. Manajer Soli. Iya. Apa yang terjadi di sini? Orang ini membuat masalah di sini, juga melukai satpam kami. Jelas-jelas kalian duluan yang membuli. Orang mana sih yang berani begitu sombong? Itu dia orangnya? Ya. Sang penyelamat, tidak kusangka bisa bertemu kamu di sini. Kamu siapa? Kamu menyelamatkan seorang lelaki tua di area barat bertahun-tahun yang lalu. Orang itu adalah ayahku. Ayahku pernah memberitahuku Anda memiliki kalung batu giok ini. Tidak kusangka bisa bertemu di sini, sang penyelamat. Cuma hal kecil, tidak perlu diingat. Anda sudah berjasa pada keluarga kami. Staf kami malah begitu tidak menghormatimu. Anda tenang saja, akan segera saya bereskan. Manajer Soli, besok kamu tidak perlu bekerja lagi. Pak Miko, kalau kamu benar-benar memecatku, tidak akan ada hotel lain di kota ini akan menerimaku. Tuan Ardi, tadi aku yang salah. Anda orang besar, ampuni saja saya orang kecil ini. Adik sepupu, bukankah kalian teman lama? Cepat kamu bantu aku katakan sesuatu padanya. Kardi, dia ini saudara yang cuma beda orang tua denganku. Kita kan dulu teman sekelas. Sebagai teman lama, tolong beri kami kesempatan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Cepat pergi sana. Kakak ipar, kakak dibawa pergi orang berbaju hitam. Siapa itu? Ada berita yang mengatakan bahwa itu keluarga Giranda. Siapapun yang berani menyakiti Widya, aku pasti akan membuat dia membayar 10 kali lipat. Kamu mau apa? Aku mau kamu, Widya. Kamu kan juga tahu perasaanku padamu. Aku setiap malam selalu memimpikanmu. Kebetulan hari ini kamu mengenakan gaun pengantin. Bagaimana kalau kita mengadakan pernikahan bersama? Kamu ini si mesum. Ardi tidak akan membiarkanmu. Ardi, setelah kita menyelesaikan acara pernikahan, aku akan pergi menemuinya. Semua yang dia lakukan pada keluarga kami akan aku buat dia membayarku 10 kali lipat. Widya, kamu ini kan cantik. Kok bisa seleramu begitu rendahan? Tetapi pada akhirnya kamu akan tetap milikku. Widya, aku datang menyelamatkanmu. Ardi, kamu datang Ardi, cukup cepat juga. Selamatkan aku, Ardi. Semuanya keluar. Ardi, setelah aku menghabisimu, aku baru akan menikmati Widya. Kamu masih tidak berubah pikiran. Ardi, hari ini aku juga akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan segalanya. Bunuh dia! Tadi, tanganmu yang ini kan yang menyentuh Widya. Ardi, apa yang kamu berikan padaku? Tenang saja, tidak akan menghilangkan nyawamu. Tapi, akan menghancurkan kalian agar kalian tidak akan bisa melakukan hal semacam ini lagi. Ardi, jangan banyak bicara. Aku beritahu kamu, sana cepat serahkan diri. Kalau tidak, aku akan membuat kalian merasa lebih baik mati daripada hidup.
Cepat pergi, cepat pergi. Widya, kamu baik-baik Aku saja? baik-baik saja. Ayo jalan, kita pulang. Widya, racun jarum 13. Ardi, akhirnya aku menemukanmu. Kamu adalah keturunan Pinnacle. Tidak mungkin kamu tidak tahu kan? Racun Raja Zoro, racun setan. Ardi, kamu sudah pensiun selama bertahun-tahun tapi tidak ada kemunduran ya? Bagus, inilah racun setan kami. Orang yang diracuni akan merasakan sakit maksimal hingga akhirnya menderita sampai mati. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk menyelamatkannya, tapi juga sama saja seperti berputar di gerbang hantu. Meskipun kamu Raja Racun Zoro bermusuh dengan kami Pinnacle, tetapi tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ardi yang tidak bersalah. Aku memang mau membiarkanmu merasakan orang yang kamu cintai disiksa di hadapanmu sendiri. Pada saat itu gurumu menggunakan 13 jarum Pinnacle melukai guruku hingga mati kesakitan. Guru, bangunlah. Ardi, kalau kebencianku pada gurumu aku balas padamu, tidak ada salahnya kan? Kamu pensiun selama bertahun-tahun, sekarang baru membuatku mudah menemukan. Itu tidak perlu dibicarakan. Kenapa? Takut ya? Selama kamu menyerahkan rahasia dari grup Pinnacle, juga melepas kemampuanmu dan membuat Pinnacle menghilang, aku bisa saja tidak menyiksamu. Mendengar nada bicaramu, 13 jarum setan sudah berhasil kamu kuasai. 13 jarum setan itu tinggi dan tidak bisa diprediksi. Tidak ada yang bisa menguasainya sampai sekarang. Aku sudah berlatih keras selama bertahun-tahun dan hanya sampai jarum ke-11. Tapi mengalahkan sampah sepertimu ini, 11 jarum saja sudah cukup. Sepertinya aku tidak perlu bekerja keras untuk bertarung denganmu. Apa? Bagaimana mungkin? Aku sudah menyelidikinya. Selama setahun kamu pensiun ini, kamu hanya jadi menantu tidak berguna. Tahun pertama aku berguru, aku sudah menguasai semua jarum Pinnacle. Bahkan jika kamu mengalahkanku, racun setan itu sudah ribuan tahun pun tidak ada yang bisa menemukan penawarnya. Kamu tetap harus melihat orang tercintamu tersiksa mati. Ada penawar untuk racun setan, hanya saja kamu tidak akan tahu. Kamu jangan berkeras lagi kalau kamu bisa. Cuma segampang itu. Raja hantu Anda adalah lajang dari generasi ke generasi. Karena itu racun ini bisa dianggap sebagai harta utamanya. Selama bibir dan bibir bersentuhan, racun bisa dikeluarkan. Kamu tidak tahu kan? Widya, kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Kita ke pernikahan. Ardi, sudah jam berapa ini masih belum masak? Setiap hari tahunya cuma menulis novel jelek Iya. itu. Kenapa ya aku punya menantu seperti ini?